Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Haluk teman-teman. Alhamdulillah bikhair ya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu ya di kelas ini untuk mempelajari materi hari ini adalah fikih ya. Teman-teman bisa buka bundelnya, bisa dilihat bundelnya dan bisa dilihat materinya. Baik, pada kesempatan hari ini insya Allah kita akan membahas tentang hikmah disyariatkannya saum atau puasa. Saum, puasa, siam itu sama ya. Jadi saum apa? Saum itu ya puasa. Puasa itu ya siam ya. Jadi jangan terkecoh. Baik, sebelum kita memasuki materi, silakan dilihat dulu keterkaitan materi dengan temanya. Sepertinya bukan yang itu. Pertemuan selanjutnya tanggal 9 Februari ya. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 9 Februari. Baik, sepertinya ini belum teredit ya. Baik. Keterkaitan materi dengan tema kita pada bulan ini yaitu masih dengan tema hitungan. Dan untuk pekan ini teman-teman menghafal perkalian berapa? Untuk pekan ini teman-teman menghafal perkalian 7 dan 8 ya. 7 dan 8. Mudah-mudahan sudah dihafalkan ya. Sudah dihafalkan belum? Sudah belum? Sudah dihafalkan belum? Perkalian 7 dan 8. Sudah belum? Belum. Sudah belum? Belum. Baik. Puasa adalah ibadah ruhiyah yang ada sejak lama, di mana Allah Subhanahu wa taala atau Allah Azza wa Jalla mewajibkan atas banyak umat sebelum umat ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang artinya adalah hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi teman-teman, puasa ini sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi seorang nabi ya. Jadi sudah ada sejak nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Maka di dalam ayat ini Allah mewajibkan kita berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kita, sebelum umat Islam ada, umat-umat yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, mereka sudah diwajibkan atas mereka untuk berpuasa. Ya, cuma berpuasanya berbeda-beda. Ya, seperti itu. Kemudian kita langsung saja masuk ke dalam materi. Ya. Berpuasa adalah sarana untuk merealisasikan ketakwaan, sarana untuk menyatakan, untuk membuktikan tentang ketakwaan. Sebelum masuk lebih lanjut, pengertian takwa adalah menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, ya. Jadi pengertian takwa adalah menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Ya. Singkatnya seperti itu. Apa contohnya? Kita sholat, Allah mewajibkan kita sholat, kita melaksanakannya. Itu termasuk kita sudah takwa kepada Allah. Karena kita menjalankan apa yang Allah perintahkan. Kemudian contohnya kita tidak minum khamr, kita tidak merokok. Itu termasuk dari perbuatan takwa. Kenapa? Karena kita meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang.
Ya, seperti itu. Apalagi puasa. Puasa diwajibkan sama Allah tidak? Wajib. Diwajibkan. Maka kita sudah menjalankan ketakwaan karena kita menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya. Seperti itu. Maka puasa adalah diantara sebab yang agung yang membuat seorang hamba menjalankan perintah-perintah agama. Jadi puasa seperti yang tadi Ustaz jelaskan, termasuk kita menjalankan sebuah ketakwaan, ya, dengan berpuasa karena kita menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kemudian para ulama rahimahullahu taala telah menyebutkan hikmah disyariatkannya berpuasa. Semuanya adalah perilaku takwa, akan tetapi tidak mengapa disebutkan agar orang yang berpuasa memperhatikannya dan menjaga untuk direalisasikan di antara hikmah-hikmah berpuasa. Jadi para ulama banyak menyebutkan tentang hikmah disyariatkannya berpuasa, hikmah disyariatkannya saum, ya. Setiap yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wajibkan kepada kita, kemudian Allah larang, semuanya memiliki hikmah. Apa itu hikmah sih? Hikmah itu adalah pelajaran yang bisa diambil, ya, pelajaran yang bisa diambil. Contohnya apa? Salah satu hikmah yang mungkin sangat berat untuk setiap manusia, apa? Ketika kita tertimpa musibah, ya, contohnya jatuh dari motor atau misalkan tersandung, ya, kita mau pergi main ke mana, ya, misalkan ke AP, tapi tiba-tiba teman-teman jatuh dari motor ketika mau perjalanan. Itu kan sebuah musibah, ya, sebuah musibah. Kita pengen jalan-jalan ke AP, pengen main di AP, ternyata jatuh dari motor, kakinya lecet. Di balik hal tersebut ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kita. Kenapa? Mungkin saja kalau kita memaksakan untuk pergi ke AP, ternyata di AP terjadi sesuatu yang lebih buruk daripada itu, ya. Misalkan ternyata ketika di AP terjadi sebuah bencana, musibah. Musibahnya apa? Misalkan gempa. Seperti itu, musibah yang lebih besar lagi daripada kita hanya terjatuh dari motor saja. Nah, ini termasuk dari salah satu hikmah di balik musibah, ya. Hikmah di balik musibah. Dan kita wajib untuk sebagai seorang muslim wajib percaya dengan adanya takdir yang baik maupun yang buruk, ya. Nah, termasuk juga puasa ini memiliki hikmah, memiliki pelajaran yang banyak yang bisa kita ambil, ya. Yang bisa kita ambil. Apa saja diantaranya? Silakan dilihat. Yang pertama adalah sarana mensyukuri nikmat. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan badan. Ini adalah kenikmatan tertinggi karena dengan menahan diri dari menikmati nikmat tersebut pada waktu tertentu akan membuatnya mengetahui nilai kenikmatan. Karena kenikmatan sesuatu yang tidak diketahui nilainya dan baru diketahui kalau dia hilang, maka hal itu akan membuatnya untuk memenuhi haknya dengan mensyukurinya. Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Teman-teman sudah hafal hadisnya. Apa saja? Coba. Nikmatani mahmubun fihima kasirun minan nas. Apa saja? Yang pertama apa? As-sihatu wal farog. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Dua nikmat yang membuat manusia itu lalai. Antaranya apa? Sehat dan waktu luang. Kenapa? Sehat. Kadang kita sebagai manusia ketika sehat itu lupa sama nikmat Allah itu, ya. Allah memberikan kita oksigen, keluar masuk oksigen dengan gratis, ya. Ketika sakit apa? Kita harus menggunakan tabung oksigen.
untuk menghirup udara, satu tabungnya mahal. Ya. Sedangkan ketika sehat gratis dari Allah. Itu nikmat dari Allah. Ya. Tapi kebanyakan dari manusia lalai. Kemudian juga waktu luang. Contoh teman-teman saat ini, teman-teman sedang diberikan ujian oleh Allah berupa waktu luang ketika belajar di rumah. Ya. Di rumah dari pagi sampai malam sampai pagi lagi. Ya. Kalau teman-temannya fokus di rumah. Ya. Itu adalah nikmat yang dapat membuat kita lalai, ya, termasuk nikmat waktu luang tersebut. Jadi teman-teman di rumah ketika sedang BDR seperti ini banyaknya main, tidur, ya, nonton TV, main HP, maka ini termaksud dari teman-teman lalai terhadap waktu luang. Harusnya apa? Ya murojaah untuk pelajarannya, untuk tahfidnya, kemudian juga untuk hafalan doa dan hadisnya, kemudian belajar, dan juga jangan lupa untuk apa? Membantu orang tua di rumah, ya. Jangan di rumah hanya mie makan, diambilin makanannya. Kemudian setelah selesai main disimpan saja piringnya, tidak seperti di sekolah. Apa yang dilakukan ketika sudah selesai makan? Cuci piring sendiri, ya. Cuci sendiri, bertanggung jawab. Kalau di rumah gitu nggak? Di rumah cuci sendiri nggak? Super nggak? Harus dibiasakan ya. Jadi kebiasaan yang baik di sekolah jangan hanya dilakukan di sekolah saja, tapi diterapkan juga di rumah. Apa saja? Cuci piring setelah makan, itu hal yang baik di sekolah, terapkan juga di rumah, ya. Jangan hanya di sekolah saja. Kemudian juga yang kedua adalah sarana untuk meninggalkan sesuatu yang haram, ya. Jadi puasa ini termasuk dari salah satu cara kita untuk meninggalkan sesuatu yang haram, ya. Karena jika jiwa mampu diarahkan untuk menahan diri dari hal yang haram demi mengharapkan ridho dan takut akan pedihnya siksaan, maka dia akan lebih mampu lagi diarahkan untuk menahan diri dari yang haram. Maka berpuasa adalah sebab untuk menahan diri dari sesuatu yang dia haramkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Ketika kita berpuasa, segala hal yang dapat membatalkan puasa harus kita cegah, ya. Contohnya apa? Makan, minum, marah, ya. Siapa yang puasa masih marah-marah? Ada nggak puasa marah-marah? Nggak boleh, ya. Nggak baik. Puasanya makruh, nanti malah bisa batal, ya. Apalagi ketika kita berpuasa itu kita harus menjaga bukan hanya perut saja, tapi lisan kita, mata kita, telinga kita, ya, tangan, kaki, itu wajib untuk kita jaga semuanya dari hal-hal yang tidak baik. Terlebih lagi dari hal-hal yang haram, ya. Contohnya ketika berpuasa mencuri itu hal yang haram, tidak boleh. Kalau dilakukan bagaimana ya? Dia berdosa, ya. Sudah berdosa, puasanya tidak dapat pahala, sia-sia dia dari pagi sampai maghrib menahan lapar, ya, tapi dia tidak dapat pahalanya. Mau nggak kayak gitu puasanya? Enggak, ya. Kasihan perut kita, ya. Kalau di TV juga suka ada iklan makanan. Nah, itu penggoda tuh, karena setiap ibadah yang Allah perintahkan kepada kita itu selalu syaitan masuk untuk menggoda manusia. Agar kenapa? Agar kita tersesat, ya. Contoh puasa, sholat, itu pasti ada setannya yang gangguin. Contoh ketika teman-teman sholat digangguin sama syaitan, bagaimana contohnya? Datang dari rumah ke masjid, lari-larian di area masjid, teriak-teriak sebelum sholat. Kemudian setelah sholat apa? Nunggu sampai imamnya rakaat terakhir baru masuk untuk sholat. Nah, ini termasuk dari salah satu gangguan syaitan, ya. Harusnya bagaimana ketika teman-teman sholat, terutama yang suka sholat di daerah sini, ya. Datang dari rumah itu dengan niat
ya Allah, saya mau niat untuk sholat berjamaah di masjid. Nah, ketika kamu niat seperti itu, Allah mudahkan teman-teman untuk bergerak ke masjid. Tapi teman-teman pun harus menjaganya. Ketika datang ke area, jangan tergoda oleh teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain pada lari-larian, manjat-manjat pagar buat ngambil buah ya. Kemudian ya bercanda-bercanda sampai imamnya mau salam, mereka baru bergegas lari ambil wudhu. Tidak seperti itu ya. Ustaz berharap teman-teman semuanya tidak melakukan hal tersebut, karena itu termasuk dari salah satu gangguan syaitan. Ya, paham? Bisa ya. Kan katanya kalau Ramadan setannya pada di apa? Diikat. Terus? Udah kan nggak ngegangguin katanya. Memang syaitannya itu pada dibelenggu sama para malaikat ya. Tapi kenapa masih banyak hal-hal yang tidak baik? Contohnya masih banyaknya perampokan, pencurian, kemudian zina mungkin, kemudian juga orang tidak berpuasa. Kenapa masih banyak hal seperti itu ketika Ramadan, padahal setannya sudah dibelenggu? Karena yang ada pada saat itu bukan hanya syaitan, tapi hawa nafsu manusia. Hawa nafsu manusia. Contoh hawa nafsu bagaimana? Kamu ingin punya sepeda. Contoh ya. Misalkan Hanif pengen punya sepeda. Abi sama Uminya sedang tidak punya uang. Tapi Hanif kekeh pengen sepeda. Sampai nangis-nangis, tidak mau makan 2 hari. Ya, tidak mau makan 2 hari. Itu kan karena kenapa Hanif mengikuti hawa nafsu. Padahal Abi sama Uminya tidak punya uang, tapi pengen banget punya sepeda, tapi tidak melihat dengan keadaan. Nah, ini termasuk dari salah satu pintu syaitan untuk menjerumuskan manusia ya. Terkadang orang ketika sedang butuh seperti itu, apa yang terjadi? Contohnya seseorang yang tidak punya harta benda ya, Allah uji dia dengan kemiskinan. Kemudian dia belum makan dari pagi sampai siang misalkan. Ketika sore syaitan membisikkan, udah cari hal yang bisa diambil kemudian dijual. Akhirnya dia melakukan pencurian. Nah, ini bisikan syaitan, hawa nafsunya ya. Kalau dia bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka dia tidak akan terjerumus kepada hal tersebut ya. Karena terkadang syaitan pun tidak perlu lagi untuk menjerumuskan manusia. Kenapa? Karena manusia sendiri itu pun mereka memiliki hawa nafsu yang sulit untuk dikendalikan ya. Ya seperti itu ya. Kemudian juga tadi sampai mana? Juri. Nah, mencuri. Mengalahkan hawa nafsu yang poin ketiga ya. Poin ketiga, mengalahkan hawa nafsu. Karena jiwa ini kalau kenyang dia akan mengangankan syahwat, tapi kalau lapar akan menahan apa yang diinginkannya. Jadi biasanya kalau manusia itu kenyang, dia ingin melakukan segala sesuatu yang sedang terpikir oleh dia. Udah kenyang nih, pengen main. Kemudian pengen ini, pengen itu, mengikuti hawa nafsunya. Itu mereka lakukan. Tapi kalau misalkan sedang lapar, nggak mood, pengen main, lapar, males main, nanti malah tambah lapar gitu ya. Seperti itu. Jadi orang bisa menahannya ketika sedang lapar tersebut. Itu diantara salah satu hikmah disyariatkannya berpuasa. Kemudian juga poin yang keempat, menumbuhkan sifat kasih sayang terhadap orang miskin ya. Terkadang seseorang itu dia tidak melihat orang lain, terutama orang yang sudah Allah uji dengan kekayaan yang sangat berlimpah. Mereka banyaknya lupa sama orang di bawah mereka. Contohnya apa? Allah mengujinya dengan segala sesuatu yang dia inginkan selalu terwujud.
ingin Ferrari, Allah wujudkan. Ingin Lamborghini, Allah wujudkan. Ingin motor yang mahal, motor Moge, motor gede, semacam Harley ya, semacam Harley H2 tuh Kawasaki, yang harga satu motornya bisa beli satu rumah mewah, 1 miliar. satu miliaran. Allah uji dia dengan kekayaan tersebut, tapi mereka lupa bahwasanya di bawah mereka itu ada orang yang sedang membutuhkan loh. Terkadang orang seperti itu pun lupa dengan tetangganya seharian belum makan, tapi dia tidak membantunya ya, seperti itu. Jadi setiap manusia itu ada ujiannya masing-masing. Orang kaya Allah mengujinya dengan kekayaan tersebut. Orang miskin Allah uji kesabaran mereka dengan kemiskinan tersebut ya. Orang sederhana Allah uji dengan kesederhanaannya tersebut ya. Orang kaya apakah dia bisa bersedekah, apakah dia bisa dari kekayaan tersebut membantu orang lain ya. Itu ujian untuk mereka. Karena kenapa? Banyaknya mereka tidak sanggup untuk melakukan tersebut. Bahkan untuk mengeluarkan 10.000 pun sulit ya, sulit. 10.000 sayang katanya, seperti itu. Padahal uang di lemarinya dia ada berapa miliaran rupiah ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa lolos dari ujian di dunia ini ya, lolos dari ujian ini. Kemudian yang kelima, mengalahkan setan dan melemahkannya. Karena manusia itu selalu, syaitan itu sudah berjanji ya, bahwasanya akan menjerumuskan seluruh siapa? Anak cucu Adam. Kita anak cucu Adam bukan? Ya. Bukan anak cucu Darwin. Ada orang yang ngaku-ngaku teori Darwin ya. Apa teori Darwin? Manusia itu nenek moyangnya dari mana? Kalau kata Darwin, nenek manusia itu dari mana? Dari seekor kera, kata Darwin. Jadi kita itu dulunya bukan manusia, tapi kera katanya. Kalau kata teori Darwin. Padahal dalam Islam tidak ada teori seperti itu ya. Dalam Islam menjelaskan bahwasanya manusia pertama yang Allah turunkan ke dunia siapa? Nabi Adam alaihissalam ya. Jadi kita termasuk dari anak keturunan Nabi Adam ya. Anak keturunan Nabi Adam. Mana mungkin kita rela kita disamakan dengan kera ya? Mau disamakan sama kera? Jangan mau ya. Amit ya. Jangan mau. Kemudian yang keenam, melatih diri untuk muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Jadi ketika kita berpuasa itu jangan hanya merasa diawasi oleh orang tua kita ya, tapi kita pun harus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Jadi memang ya, manusia itu sifatnya kalau dia sedang sendiri selalu aja ada sesuatu yang ingin dia lakukan. Ada sesuatu yang ingin dia lakukan, kemaksiatan. Contohnya teman-teman kadang kalau di puasa nih, wudhu, ambil airnya ketika kumur-kumur full segini, tapi ketika dikeluarkannya cuma setetes. Ya, pernah? Mudah-mudahan nggak pernah ya. Itu termasuk dari salah satu dia tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia melaksanakan atau melakukan kemaksiatan tersebut. Dalam itu kalau sama Allah itu sudah batal puasanya. Karena kenapa? Dia sudah minum ya, tapi dia merasa tidak diawasi oleh Allah. Ya udah, kalau orang lain mah nggak tahu ini saya minum seperti itu ya, dan dia itu merasa tidak diawasi oleh Allah. Jadi dengan berpuasa kita wajib untuk selalu merasakan diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Karena setiap manusia itu memiliki malaikat yang selalu mencatat perbuatan kita. Ada perbuatan baik, ada perbuatan buruk yang dicatatnya ya. Kelak nanti dari catatan tersebut akan masuk ke dalam timbangan.
ketika teman-teman kita sudah dikumpulkan sama Allah di padang mahsyar, Allah kumpulkan di sana nanti ya, dengan keadaan apa? Tanpa busana sama sekali. Kemudian juga belum disunat keadaannya. Tapi kita di sana itu tidak akan pernah tengok kanan tengok kiri, ya, nggak peduli lagi sama orang lain, hanya fokus dengan amalannya masing-masing. Apakah dia akan selamat dari siksa azab neraka? Apakah dia akan terjerumus ke dalam siksa neraka tersebut? Ya, kalau amalan baiknya lebih baik banyak sekali, maka secara tidak langsung dia akan masuk ke dalam surga, walaupun masih memiliki dosa-dosa, maka dosa tersebut akan digugur-gugurkan. Ya, kalau ternyata lebih banyaknya timbangan amalan buruk, bagaimana? Ya, wallahu a'lam, mungkin saja bisa dia masuk ke dalam neraka dulu, dicuci sama Allah, dibersihkan, disikat dosa-dosanya ya. Kalau yang suka mencuri sama Allah dipotong dulu tangannya, kemudian sakit lepas tangannya, dikembalikan lagi sama Allah, dipotong lagi sampai bersih dosanya. Setelah bersih dosa-dosanya baru Allah lemparkan ke dalam surga. Tapi mau seperti itu? Nggak mau ya, mending langsung. Dengan cara apa kita langsung masuk surga? Selalu mentaati apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Itu adalah salah satu-satunya cara yang bisa kita lakukan untuk selamat dari siksa neraka ya. Termasuk teman-teman selama di rumah nih BDR, tidak membantah orang tua. Nah, membantah orang tua termasuk dari salah satu perbuatan yang tidak Allah sukai ya. Tidak Allah sukai. Kenapa? Teman-teman harus bisa membayangkan bagaimana orang tua teman-teman mengasuh teman-teman dari semenjak di dalam perut. Misalkan ibu kita bagaimana ketika sedang hamil, punya adik, nggak punya. Jadi kalau yang punya adik mungkin bisa ngelihat ya, ketika uminya sedang hamil, apa yang dirasakan. Mau gerak susah, mau kesana kemari susah ya. Terlebih lagi sudah hamil besar, sudah mau keluar dedenya, itu lebih lagi sakit. Bayangkan suruh membawa beban 3 kilo saja, tapi di perut terus selama 9 bulan. Apa yang terjadi? Kalau laki-laki mungkin tidak kuat ya, tapi Allah memberikan kekuatan kepada kaum hawa, kepada para wanita, kepada para ibu ya, untuk bisa seperti itu ya. Kemudian juga menumbuhkan sifat zuhud terhadap dunia dan syahwatnya, serta mengharapkan kebaikan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang ketujuh adalah menumbuhkan sifat zuhud terhadap dunia dan syahwatnya. Jadi kita tidak terlalu tidak terlalu mengharapkan dunia. Jadi apa yang sudah dia miliki, dia terima dengan hal tersebut, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah membiasakan seseorang mukmin banyak melakukan ketaatan, karena orang yang berpuasa umumnya banyak melakukan ketaatan sehingga akhirnya menjadi terbiasa. Seperti itu teman-teman. Baik, itu saja yang saya sampaikan pada pertemuan pagi hari ini untuk materinya, mudah-mudahan bisa dipahami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.